Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya yang kami hormati Bapak Ibu teman-teman para pimpinan ADPSI yang bersama-sama kita, Pak Daniel ini, Bapak Ibu, Mbak Retno dari SPP, Mbak Ratna dari Badan Kita, Mas Daniel, Mas Fahmi Daniel karena Pak Daniel, Mas Fahmi Daniel, kami manggilnya Mas Bidi dari CNBC Indonesia, Pak Ibu dari Metro Media Group, Pak Ibu dari bagian Mas Taufik Rahman dari Jakarta Post. Beliau bertuju, ada satu Mas Evan Dinedi dari Pagi dari Bandar. Pak Retno dan teman-teman ini Pak Kapten Daniel, dia yang sebagai penanggung dari KIK PAC dari Raya dulu, nanti akan menjelaskan sendiri. Mungkin mempersingkat waktu kita langsung mulai aja nih. Kami langsung Kapten Daniel, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan proses Menko Perekonomian, Asus, pertama kami mengucapkan Koordinator Bapak Ibu delegasi yang saya hormati. Sekali lagi saya selamat datang Pak di fasilitas Batam Teknik atau brandingnya Batam Aeroteknik. Jadi fasilitas ini memang sudah berdiri sejak tahun 2012 dan 2013 kita resmikan, jadi sudah 10 tahun. Dan ini adalah lokasi di mana kita duduk adalah lokasi pertama saat ini dibangun, dan kemudian kita akan membangun juga dengan lahan yang sudah disediakan di Batam kurang lebih sebesar 30 hektar. Dari tahun 2019 sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus, dan ini semua tentunya peran serta dari Menko Perekonomian, kemudian dari BP Batam yang sangat kuat sekali mendukung kita untuk mempersiapkan Batam Aeroteknik. Seperti kita ketahui, kenapa memang kita tujuannya dalam sampai kepada proses kaidah, selain isu-isu sekarang mengenai harga tiket yang mahal dan yang lain-lain tentunya, tapi kontribusi perawatan pesawat sebetulnya menjadi yang paling besar. Kedua sebetulnya setelah bahan bakar. Komponen biayanya, starter cost dari pesawat itu, sehingga yang sebelumnya kita mengirim pesawat kami harus ke luar negeri, kita bisa sekarang dilaksanakan di sini. Bahkan beberapa pesawat asing pun juga sudah melakukan perawatan di sini. Berapa persen Pak biaya itu? Kalau di 30% Pak. Jadi kalau biaya yang sekarang diributkan itu kan 35-40%. Tapi maintenance reserve itu bisa sampai 30%, 25-30%. Ada maksud berapa? Atau 35-40% Pak. Kalau dia langsung dari operasional kos pesawat kita seperti itu. Ini sudah ada luar negeri. Iya Pak. Jadi dengan ditetapkannya BAT sebagai kawasan ekonomi khusus, ini yang menjadi sama-sama impian kami untuk mempunyai daya saing khususnya Pak, terhadap industri perawatan pesawat, khususnya bersaing dengan tetangga kita. Dan tentunya seperti tadi saya sampaikan bahwa maskapai asing pun sudah beberapa yang hadir di perawatan kami ini. Contohnya siapa? Jadi ada Grand Air itu dari Nepal, kemudian CNG, ya. Jadi nanti di beberapa referensi akan kita sampaikan Pak. Tapi tadi karena proses ingin mempersingkat waktu, dan kami fasilitas ini Pak mendapatkan approval dari FAA Amerika Pak, kemudian dari CAT Thailand dan CAM Malaysia dan India, Bangladesh pun juga demikian sudah membuat approval untuk fasilitas kami, bahwa pesawat-pesawat mereka dirawat di fasilitas di sini. Dan otomatis seluruh kapabilitas dari angkatan ini itu tentunya dimiliki oleh pesawat yang sekarang dioperasikan oleh Lion Group Pak. Jadi kami mengoperasikan tipe pesawat wide body Airbus 330, terus kemudian pesawat narrow body Airbus 320 dan Boeing 737 NG, terus kemudian Max juga ada 737 Max, dan kemudian ATR yang baling-baling tipe 72, dan pesawat-pesawat kecil yang lainnya seperti BizJet, Fokker, itu kita juga rawat di sini Pak.
Dan memang dari sisi pengembangan Pak, khususnya kawasan ekonomi khusus ini kami sangat optimis Pak, dan hubungan dari Menteri Perekonomian maupun dari BB Batam untuk bisa mengembangkan Pak. Jadi dengan 30 hektar lahan yang kita sudah disediakan, mungkin kita juga mempersiapkan. Karena sampai dengan hari ini Pak masih banyak rekanan-rekanan dari manufacturer maupun dari pembuat komponen-komponen pesawat itu yang ingin sebetulnya melihat keuntungan demografi maupun geografi Indonesia, opportunity bisnis dari pabrikan pesawat maupun pabrikan komponen-komponen pesawat itu sangat besar. Dan ini kami akan intens komunikasi dengan BB Batam untuk bisa mengembangkan dan membantu rekan-rekan kami tadi Pak untuk bisa berinvestasi di sini. Karena seperti sekarang kita ketahui, komponen pesawat jadi mahal karena memang dampak pandemi ini mengena di seluruh dunia Pak. Jadi contohnya ada alat yang namanya fuel control unit, itu tadi pabriknya ada 17 di seluruh dunia, sekarang tinggal 2. Dan 2 ini pun lokasinya ada yang di Brasil, ada yang di Afrika Selatan gitu. Dari sisi transportasi logistiknya, supply chain-nya, cost-nya jadi meningkat. Jadi mereka juga ingin bisa sebetulnya untuk kalau KIK ini jadi mereka ingin berinvestasi di sini seperti yang sudah dilakukan oleh negara Singapura. Jadi investor-investor mengenai baik itu pabrik pesawat, komponen-komponen pesawat itu semua ada di sana. Harapannya pun demikian karena dari sisi tadi yang saya sampaikan bonus demografi tadi yang memang menjadikan mereka berminat untuk bermain di Indonesia, berbisnis di Indonesia tentunya. Jadi kita ini anggaran yang pertama ini tahun 2013 Pak, kemudian tahun 2021 kita baru resmikan anggaran yang ketiga. Jadi ini satu yang sebelah selatan, kemudian ini 2, 3 itu baru 2021 kita resmikan. Jadi bisa 19 pesawat yang langsung untuk perawatan di sini, ditambah lagi dengan 2 line itu untuk painting Pak, jadi untuk pengecatan pesawat. Dan kami rencana membangun lagi untuk hangar yang keempat di sebelah utara sini. Dan harapan kami Pak Assessment ke depan memang kami masih menyiapkan untuk investasi Pak di sini Pak. Selain mengajak tadi rekan-rekan kami untuk investasi, tentunya kami sendiri dengan pembangunan hangar ini kami sudah mempersiapkan sampai dengan sekarang sudah 567 miliar Pak kita investasikan, dan tentunya kita juga menarik SDM khususnya dari Batam dan sekitarnya itu ada kurang lebih sekitar 1.400 orang yang bisa kita serap di dalam industri MRO ini. Dan tentunya kita ke depan Pak, target total investasi kita sebetulnya sampai dengan di tahun 2023 itu 1,24 triliun Pak. Jadi total investasi kami seperti itu. Itu secara singkat gambaran Pak mengenai Batam Aeroteknik, dan majority memang pesawat Lion Air Group yang dirawat di sini. Tapi tentunya jika berkembang investor dari asing, tentunya banyak juga opportunity untuk mereka bisa masuk ke dalam demikian Pak Asis. Terima kasih Pak Kapten Daniel. Barangkali mungkin nanti jadi Pak, jadi nanti kita ada perawatan yang kita lakukan saat ini di depan sini saja. Ada beberapa teman-teman di line maintenance yang sedang mengerjakan perawatan pesawat, mungkin nanti bisa kita lihat di sini. mungkin izin Pak sekalian, mungkin Pak Ail kalau mau menambahkan karena beliau Sekjen Dewan Nasional KIK, jadi yang membawa semua KIK silakan. Terima kasih Pak. Jadi memang KIKBHT ini yang pertama yang FAO ya. Jadi kan kita KIK ini variasinya banyak sekarang. Jadi nggak hanya basis industri manufaktur, ada pengolahan dari dalam bata, kemudian di Gresik, impor. Tapi di luar itu kita lebih banyak sekarang yang high-tech industri adalah yang IT digital, yang kayak bangsa, kemudian Lido juga ada masuk ke sana, dan wisata, Dikasari, kita juga tadi kesehatan sama pendidikan. Pendidikan insya Allah kita akan, ini kalau bisa bekerjasama dengan College Indonesia. Nah,
disampaikan oleh Daniel tadi memang kan sekarang pertanyaannya ini udah desert, sudah dapat fasilitas, kenapa dikasih KK lagi gitu? Kan jadi pertanyaan kan sudah desert sebenarnya udah fasilitas agak inflak lagi. Ini dikasih lagi KK karena memang ada berbeda, ada tambahan fasilitas di KK. Kalau di RTZ kan dia di luar daerah pabean. Nah ini adalah dalam daerah pabean, tapi dikasih fasilitas. Mulai dari kalau di sini adalah kalau arus barang yang bebas masuk, terjadi impact yang sama. Tapi di KK ada insentif namanya fasilitas teknologi sama teknologi. Di sini kan nggak ada, kadang bukan cek aja. Di sini dapat. Jadi kalau saya Cap Daniel ini BAT belum memaksimalkan fasilitas yang ada. Kalau ini maksimalkan mungkin akan lebih besar lagi nih akselerasi investasi untuk MHU ini. Jadi kemarin kita sudah kumpulkan semua Pak Ses, Pak Eko sudah sampaikan Pak Wamen juga kita Pak Untung itu mengoptimalkan penguatan fasilitas fiskal itu. Kita lihat masih beberapa yang belum memanfaatkan secara optimal. Jadi kita harapkan MHU ini sebagai bisnis model yang untuk jasa perawatan pesawat yang punya presisi, dan ini sudah mulai diincar oleh di tempat-tempat lain. Kita sudah mulai kita misalnya. Tapi tergantung dari pesawatnya siapa nanti ya. Jadi kita senang sekali ini kemajuannya jalan kedua proses ya. Ekspansi 20 hektar lagi ya. Ini yang tahap 4 ini yang tahap 4 ya. Dan yang penting lagi bahwa kalau yang harus sekarang tahap 1 sampai 3 ini kan dikembangkan sendiri oleh BAT-nya. Dan tahap 4 kan yang akan ada tempat kerjasama ya. Ini tidak jadi satu model bagaimana untuk sinergi atau pelaku usaha nanti yang juga mengembangkannya lebih dari sekedar manfaat. Jadi itu Pak Ses, terima kasih Pak Alan. Jadi untuk sekalian, saya kira tadi Kapten Daniel yang Pak Alan sudah menjelaskan, memang ini bagian dari 18 KEK ya, yang secara nasional sudah beroperasi semuanya. Satu-satunya yang bisnis jasa MRO di sini, yang lain bervariasi tadi, terutama di manufaktur. Nanti mungkin kapan-kapan sebenarnya di seberang itu ada namanya kalau kita besar secara yang sampai hampir 40 triliun investasi. Dan sekarang justru menjadi ekspor kita dan dia yang ekspor besar. Nanti kapan-kapan termasuk JP yang sebenarnya nanti kita ajak mengenai. Nah, balik ke yang BAT tadi, Kapten Daniel mungkin nanti Bapak semuanya ini nanti kita tunjukkan beberapa fasilitas maintenance di sini. Tapi prinsipnya dari Lions Group sekarang sudah seluruh armada yang ada di kawasan regional ASEAN terutama dan beberapa maskapai asing yang dari Nepal dan PNG dan sebagainya sudah mulai akan MRO-nya di sini. Dan kalau lihat rencana pengembangan ke depan tadi kan sampai 7,29 triliun untuk komitmen investasi dan juga 30 hektar plus akan pengembangan 20 hektar ya. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi betul-betul untuk fasilitas MRO untuk seluruh kawasan, termasuk bisa mengambil beberapa yang sekarang ini ada di beberapa negara lain. Saya kira kalau boleh nanti teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan. Boleh saya tanya? Pak Primus, terus Pak Abdul. Tadi Kapten menjelaskan bahwa calon mitra asing mereka mau masuk. Pertanyaan, jadi nggak KEK? Jadi kalau KEK belum jadi. Sudah. Saya pikir tadi ada kalimatnya itu seperti mereka ragu, apa mereka ragukan? Oh bukan, maksudnya dalam proses bisnisnya Pak, investasinya kita menghitung sama tadi disampaikan bahwa tahap keempat itu memang kita selain menggandeng investor Pak, tapi kita juga menggandeng rekan-rekan manufacturer kami yang di industri yaitu sistem penerbangan. Yang bikin spare part di negara lain, terutama yang Singapura. Kalau bisa dipindahkan di sini pembuatan spare part. Sekarang betul-betul kayak bengkel ya. Sekarang betul-betul MRO yang keempatnya tidak masuk di sini. industri spare part. Kemudian pertanyaan berikut adalah barangkali Pak saya sudah menyebutkan tadi bisa sekilas itu investasi awal dan sampai hari ini sudah berapa total investment dan akan investasi berapa lagi dan akan seperti apa ini kawasan ini?
Dan berapa total pesawat Lion Group ya? Sama Yang di Indonesia dibuat dan yang sudah di repair di sini udah berapa? Dan satu bulan berapa kekuatannya? Dan bagaimana income-nya? Ya. Baik, Pak, jadi di realisasi investasi itu sudah sampai 567 M, Pak. Jadi target total investasi itu 7,29. Jadi ya. Sampai tahun berapa? Sampai dengan tahun 2029 sebetulnya, Pak. Tahun 2023 pun kita sudah komit, Pak, akan 1,24 triliun, Pak. Itu di tahun 2024 berarti. Terus kemudian dari total armada Lion Group di Indonesia itu ada 263 pesawat, Pak. 293. Betul. Terus kemudian di luar ditambah 35 afiliasi kami di Malaysia maupun di Thailand itu juga dirawat di sini, Pak. gratisan sendiri. Selamat Pak. Karena Garuda dan Citilink baru 125 akhir tahun ini. Aja dibanding-bandingin. Perlu dibanding-bandingkan. Komparasi itu perlu. Iya, iya. Kalau yang untung adalah rakyat konsumen. Iya. Nah, kemudian apa namanya reparasinya berapa satu bulan sekali? Berapa? Satu pesawat berapa selesai dari berapa ini? Ilustrasikan. Jadi perawatan itu ada beberapa jenis, Pak. Ada schedule maintenance yang dirawat di sini, Pak. Jadi ada C1, C2, C3, C4. Jadi itu berdasarkan usia pemakaian pesawat. Nah, C1 itu rata-rata 28 hari, Pak. Nah, kemudian C2 dan C3, nah semua punya time frame, Pak. Sehingga pesawat yang dirawat di sini saat ini ada 19 pesawat yang di dalam dock, Pak. Dan ini setiap bulan itu akan terus berputar. Biayanya berapa? Macam-macam, Pak. Jadi detail sih Pak kalau pesawat biaya. Range-nya. Range-nya macam-macam juga sampai mulai dari yang 1 juta sampai dengan 5 juta untuk perawatan pesawat schedule maintenance itu. Dari C ke C1 juga. Jadi tipe pesawat tipe perawatan, Pak. Jadi ya mungkin Pak Diki bisa membantu kita. Baik, terima kasih Pak Direktur dan Direktur Lion Group Airgroup. Jadi tipe-tipe perawatan itu ada yang fase cek Pak, perawatan ringan. Kita akan ambil ilustrasi misalkan Boeing ini 37 Next Generation. Dia setiap 120 hari sekali harus melakukan fase cek namanya Pak. Nah untuk si cek itu setiap 3 tahun sekali. Jadi ada batasan-batasannya Pak. 3 tahun pertama C1, 3 tahun berikutnya 6 tahun itu C2 dan seterusnya. Semakin tinggi C-nya itu semakin berat pekerjaannya sampai C8. C8 nanti bagi lagi ke C1. Kurang lebih seperti itu Pak. Dengan ini safety dari Lion itu tidak jadi isu, namanya kan jadi isu. Tidak jadi isu Pak. Jadi sebetulnya pesawat itu moda transportasi teraman Pak, karena setiap pesawat itu ada batasan untuk maintenance. Jadi pesawat itu tidak mungkin terbang kalau maintenance-nya sudah jui istilahnya Pak, atau sudah terlewat. Karena itu harus dilakukan perawatan. Kalau di mobil kan setiap sekian kilometer. Kalau di pesawat modelannya? Betul. Jadi kalau itu ada 3 parameternya. Yang pertama flight cycle, flight hours, ataupun kalender. Yang tadi ilustrasinya itu kalendernya. Sama. Mana yang dicepat kampus, mana yang lebih dulu kena, makanya harus dilakukan perawatan. Seperti itu. Tiga parameter tadi ya. Oke. Terima kasih Pak. Pak, bisa mungkin tidak untuk dibandingkan. Kalau dibandingkan atau kalau melihat GNF yang udah yang di sini itu kira-kira seperti apa? Sama tetangga di Singapura. Nah, posisi kita di Singapura. Jadi memang Pak, karena kan ini baru kita bentuk tadi tujuan KIK Pak, supaya paling nggak kita punya daya saing ya Pak ya. Selain saya kompetisi internal dengan sesama domestik gitu Pak, tapi targetnya adalah bisa berkompetisi dengan negara asing gitu Pak. Baik itu yang di Singapura maupun di Bangkok yang cukup besar, kemudian India juga cukup besar. Nah kita usahakan bisa membawa pesawat-pesawat kita ke sana, tapi justru dari India itu udah bisa mulai masuk ke sini. Contohnya tadi Bangladesh, Pak. Bangladesh sudah tidak ke India lagi, padahal lebih dekat sebetulnya. Nah, Bangladesh dibawa ke sini pesawat India. Malaysia dulu Pak. Malaysia baru yang anak kami yang masuk sini. Malindo ya. Malindo. Kalau bandingan SQ tadi gimana kan? Apa kapasitasnya masih seberapa jauh kita dengan mereka? Mungkin sudah hampir 50% Pak. Oh, Dari sisi fleet yang dirawat ya Pak ya, dari sisi fleet yang dirawat. Karena mereka pun juga pandemi ini mengurangi armada Pak. Jadi termasuk kami pun juga mengurangi, tapi karena kami
tadi survive dan sustain, kita akhirnya bisa maintain dengan fasilitas ini, kita bisa juga lebih costnya lebih kita efisiensi, efisien Pak. Untuk bisa mengalahkan SPU akan dibuat Pak. Contoh yang bisa bantu. Pertanyaan bagus mewakili kami Pak. Jadi Bang Primus mewakili keluarga. Oke. Banyak kemudahan-kemudahan yang memang diharapkan Pak. Jadi kemudahan itu bukan cuma di perekonomian, tapi lebih nanti ke perdagangan, kemudian perindustrian Pak. Itu kontribusinya sangat besar sekali. Karena komponen-komponen pesawat ini semua untuk masuk ke sini Pak tidak harus terdaftar dulu di dalam list perindustrian, dan ini mix and match-nya dengan perindustrian kadang-kadang dari luar juga banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini yang juga nanti mudah-mudahan melalui kesempatan ini regulator dalam hal ini bisa membantu Pak untuk bisa speed up ini. Makanya menyiapkan untuk tidak Betul. Kami sudah ada namanya part manufacture approval, jadi sudah di approve untuk membuat material sendiri, tapi terbatas. Jadi untuk interior di dalam pesawat yang masih konteksnya belum ke safety related, tapi lebih pada backplating, kursi dan yang lain-lain. Nah itu kita sudah mempunyai approval untuk itu. Dan approval ini juga ke DGCA, Kementerian Perhubungan. Jadi ini juga dari asing pun juga untuk meminta yang sama. Ini juga kemudahan-kemudahan inilah yang kita harapkan sehingga mereka bisa mudah untuk investasi di sini. Satu lagi, tadi Captain bilang kan hanggar yang ada di sini bisa maintenance langsung 19 pesawat dan juga bisa teknik. Sementara juga pesawat lain grup itu hampir 300. Berarti cukup asli juga ya kalau mau. Sebenarnya kan tadi. Nah, tadi sudah disampaikan Bu, jadi pesawat itu sebelum tadi Ibu bicara kilometer mobil itu Bu ya. Jadi kalau 1000 km cek, nah sebelum 1000 km ilustrasinya seperti itu di 800 km ini kita udah lakukan di beberapa daerah. Karena BAT ini membawahi line maintenance. Line maintenance itu adalah perawatan-perawatan yang dilakukan di beberapa daerah stasiun-stasiun itu. Jadi dicicil dulu di situ sehingga masuk ke sini itu sudah yang memang part-part yang memang harus diperbaiki ya kita. Jadi time frame-nya setiap perencanaan perawatan pesawat itu sudah ada. Jadi yang di luar pun mau masuk ke sini kita punya slot-slot yang memang kita siapkan untuk pesawatnya lain itu misalnya. Terus kemudian pesawatnya yang lainnya itu kita bisa siapkan. Lalu mungkin silakan. Ya, perlu ditambah. Yang untuk SDN di sini kan langsung ada vokasinya. Oh iya, ada. Jadi sebenarnya tidak bisa ada training ya. Ini tidak boleh bantu menjelaskan supaya SDN itu akan Betul. Jadi selain kami mempunyai vokasi internal di dalam lain grup yaitu AMTO namanya Maintenance Training Organization, itu kita punya sendiri 147. Tapi kita menggandeng politeknik khususnya di Batam ini juga politeknik Batam juga kita gandeng untuk mengisi bukan tenaga SDM di sini. Kemudian mereka akan terserah bukan cuma di Batam tapi di seluruh Indonesia, Politeknik Makassar, Politeknik Medan juga kita gandeng. Dan secara internal vokasi kami memang sudah bisa membuat sampai dengan basic aircraft license, maintenance license. Jadi mereka sudah tenaga-tenaga yang siap pakai di mereka. Mas BD? Ya, tadi di awal Kapten bilang soal internal itu salah satunya kan soal biaya perawatan gitu kan. Dulunya ya, komponen struktur Nah, kosnya. itu mungkin bisa jelasin sekarang kondisinya seperti apa, mungkin bisa dilihat dari terus perawatan di sini dibandingkan sama Singapura atau di Bangkok atau di Denmark itu jauh lebih murah nggak sih? Terus apa sih yang diharapkan supaya tiket ini bisa kembali normal? Apakah ini juga terjadi di negara-negara tetangga? Saya jawab dari yang terakhir, di negara tetangga semuanya berdampak. Terus kemudian untuk biaya, saya yakin kalau ini diproduksi di sini di Indonesia, cost-nya lebih bisa kita tekan daripada kita bandingkan dengan di luar. Nah, kemudian tadi yang membuat komponen tiket atau yang sedang sekarang isu yang hangat ini, kita memang menyerahkan kepada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan ya, untuk sama-sama membuat satu
paket solusi yang terbaik lah untuk bisa memberikan komponen biaya terbaik untuk masyarakat. Karena dari sisi maintenance otomatis jelas kalau kita punya sendiri di sini dibanding di luar, itu costnya sudah bagian dari efisiensi yang membuat harga tiket itu sudah lebih murah. Tapi dengan layan tadinya di luar terus pemeliharaan di sini itu kosnya bisa turun berapa? Oh jauh. Itu bisa hampir 40%. Ya. Karena minyaknya untuk berkali India misalnya Pak. Ya, terus kemudian transportasinya, logistiknya dan yang lain-lain. Terus kemudian kita menyediakan bukan cuma tempatnya, tapi peralatannya pun dikirim dari manufacturer dari ini ke lokasi ini juga. Di sini diunduhkan dengan FTZ, kemudian dengan KAIKA, itu sangat kami diumumkan di sini. Mungkin yang terkait dengan isu tiket, kan kemarin Kemenhub dengan BUMN dan beberapa BUMN kita sepakat dulu. Dan kami sudah terima suratnya kemarin Pak Menhub juga dan ini sudah Pak Menhub, karena dulu yang awalnya di Kemenhub kalau ingat 2019 yang lalu juga problem tiket tinggi waktu itu, kami yang diskusi mengatur tarif batas atas, tarif batas bawah, kemudian berapa, karena cost structure-nya tadi kan fuel sendiri kan 35-80%, sekarang kan juga harga minyak masih, ICP-nya masih 105-an, masih tinggi. Tadi ada komponen untuk maintenance-nya yang ternyata juga tinggi, 25-30%. Biasanya nih teman-teman juga mengajukan misalkan insentif fiskal untuk spare-nya, untuk jasanya, semoga tak PPN-nya gitu. Nah, kita sudah menerima surat kemarin dari Kemenhub. Memang ini problemnya disrupsi itu kan terjadi begitu pandemi mulai melandai, antara supply dan demand kan jadi nggak seimbang. Demand-nya naik tinggi, terutama kemarin begitu lebaran mudik dan di bulan Juli itu kan demand untuk traffic penumpang itu kan luar biasa, di atas 200%. Namun supply-nya masih mending di Indonesia. Kalau ingat cerita di Heathrow dengan di Schiphol Belanda sampai antri sekian itu sampai mereka minta ditutup penjualan tiket karena ketidakseimbangan supply dan demand tadi. Nah, kemarin kami sudah terima suratnya dari Pak Menhub hasil koordinasi antara KL dan BUMN. Kami sedang mencatatkan, nanti kita coba atasi bersama-sama karena memang sayang sekali kalau pada saat itu bergerak seperti ini, karena terus terang kalau cerita inflasi ini agak nyimpang. Memang yang tinggi kan volatile food pangan, tapi administered price yang ditetapkan pemerintah kan kalau nggak salah volatile food itu 11,47%. Nah, administered price 36% sendiri, padahal core inflation-nya hanya 2,6%. Jadi dan penyumbang terbesar adalah transportasi darat untuk yang administered price 2% tadi. Makanya kami juga mendalami bahwa ini inflasinya bisa tinggi ya, karena transport ekonomi mulai bergerak, tapi harga tiketnya menstop di TBA tadi, tarif batas atas tadi. Mungkin nanti kita bisa diskusikan sendiri yang itu prinsip tadi udah cerita dari pelakunya sendiri. Mas Widi lebih percaya kalau yang cerita kami nanti kan kira klaim kondisi idealnya saja, jadi udah cerita. Saya kira itu ya teman-teman, kalau kira-kira itu kita meninjau kita terima kasih Kapten Daniel, terima kasih. Kapten Daniel.
sistem pesawat yang ke depan kita akan dorong betul supaya tidak ada di seluruh kawasan dan besok rencana ini akan kita ingin masyarakat nanti tahu dan memang pemerintah sangat mendorong berbagai jasa yang terkait dengan perawatan pesawat, MRO, maintenance, repair, overhaul, dan